Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu berbahagia. Di hari Selasa, tanggal 2 September 2025, Fakta Sejarah YouTube channel kembali menghadirkan cerita horor dalam judul Ajian Rawa Rontek, sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Emas. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Jangan ambil motorku, Pak. Ini harta kami satu-satunya. Hanya ini yang aku punya. Kasihan anak dan istriku jika motor ini diambil. Suara Didit pecah di malam yang sunyi. Didit berlutut. Ia hanya seorang buruh pabrik yang gajinya tak seberapa. Tangannya gemetar. Ia duduk sambil bersimpung mohon kepada orang tersebut. Air matanya sudah mengalir sejak tadi, tak bisa dibendung lagi. Sementara itu di hadapannya berdiri sosok lelaki bertubuh tinggi tegap yang tak lain adalah Bahar, pria 45 tahun. Di Madura bukan lagi sebuah rahasia tentang Bahar. Ia terkenal sebagai begal tanpa hati dan perasaan. Sorot matanya tajam seperti pisau, bibirnya melengkung, senyum dingin, tangannya memegang sebilah samurai yang berkilat. Memang kau kira aku peduli? Bukan urusanku mau kau punya keluarga atau tidak. Memangnya kamu siapa? Didit semakin gemetar. Tangannya menyatu seperti sedang bersimpuh. Aku hanya buruh, Pak. Tolong kasihanilah. Bahar mendekat, menempelkan ujung celurit ke leher Didit. Kau masih berani merengek? Kalau kau benar sayang keluarga, seharusnya kau tak lewat sini sendirian. Jalur ini bukan untuk pengecut sepertimu. Udara malam terasa dingin. Suara jangkrik mendadak lenyap. Didit merasa ajal sudah di depan mata. Namun entah dari mana datangnya keberanian. Ia berusaha menatap Bahar. Kau bisa ambil motorku, tapi aku mohon jangan ambil nyawaku. Didit menatap wajah Bahar dengan penuh harapan. Bahar menghela nafas, lalu menyingkirkan celurit dari leher Didit. Sekejap Didit merasa lega. Tapi rasa itu hanya sebentar. Tiba-tiba, Bahar menendang dada Didit hingga ia terpelanting ke tanah. Bruak! Suara tubuh Didit terdengar keras saat terjatuh di tanah. Kalian bawa motor ini, teriak Bahar kepada dua orang begal lain yang menunggu di belakang. Motor Didit langsung dibawa kabur. Didit hanya bisa merintih, tubuhnya sakit, tapi dia bersyukur nyawanya masih bisa selamat. Dalam hati ia bersumpah akan melapor pada polisi. Bahar bukan sembarang begal. Ia memimpin kelompok yang sudah beraksi 3 tahun terakhir di Madura. Setiap malam, jalanan sepi menjadi panggung kejahatannya. Mobil, motor, bahkan truk pengangkut barang pernah menjadi korban. Banyak pengendara yang kehilangan nyawa karena kejahatannya. Nama Bahar menjadi catatan hitam di kepolisian Madura. Orang-orang bahkan menyebutnya pembunuh berdarah dingin. Julukan itu bukan tanpa alasan. Bahar tidak hanya merampas harta, ia kerap meninggalkan luka parah. Bahkan ia tak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Ia menikmati ketakutan orang lain, seolah darah adalah pengganti tawa baginya. Ingat, siapapun yang lewat di wilayah kita harus membayar. Jika dia tidak mampu membayar, habisi saja. Jangan takut. Ada Bahar di sini. Suara Bahar menggelegar. Tangannya memukul dadanya sendiri dengan sombong. Bahar menunjuk ke salah satu anak buahnya. Joko, besok kau dan Darso jaga di ujung jalan, sementara aku dan Samsul akan jaga di tengah. Baik bos. Joko mengangguk patuh. Bahar berdiri dari tempat duduknya. Ingat, jangan lupa beri tanda yang kita sepakati saat ada mangsa yang lewat. Sekalian cepat kalian jual motor ini. Jangan sampai meninggalkan jejak. Perintah Bahar. Wajahnya terlihat begitu menyeramkan. Malam itu, motor yang baru saja ia rampas dari Didit segera dibawa Joko dan Samsul ke penadah untuk dijual. Sementara itu Bahar dan Darso menunggu di markas mereka. Keesokan harinya, Didit dengan tubuh penuh luka pukul duduk di kursi kayu kantor polisi. Di hadapannya, seorang polisi muda bernama Wirya menatap dengan prihatin.
Jadi kau yakin yang menyerangmu Bahar? Tanya Wirya pelan. Didit mengangguk cepat. Iya Pak, saya melihat wajahnya jelas. Saya tahu cerita tentang dia. Tolong tangkap dia Pak. Kalau tidak, saya yakin akan ada korban lain. Wirya menarik nafas panjang. Kami sudah berusaha, tapi setiap kali operasi, Bahar selalu lolos. Entah bagaimana caranya, dia seperti tahu lebih dulu. Didit menatap tak percaya. Maksudnya apa Pak? Polisi menyerah begitu saja? Bukan menyerah, jawab Wirya. Nada suaranya menegang. Masalahnya Bahar punya banyak mata-mata. Setiap rencana kami bocor sebelum dijalankan. Dan satu hal lagi. Wirya berhenti sejenak lalu menunduk. Dia kebal senjata. Didit terdiam, matanya melebar. Kebal? Maksud Bapak peluru pun tak mempan? Wirya menatap serius. Benar, kami sudah coba. Tak ada yang bisa melukainya. Entah ilmu hitam apa yang dia pakai. Didit meremas lututnya. Kalau begitu siapa yang bisa menghentikan dia? Wirya tak menjawab. Hanya kesunyian yang mengambang di ruangan itu membuat Didit semakin putus asa. Pak, jika Bahar nggak ditangkap, bagaimana dengan motor milik saya? Motor itu satu-satunya harta saya untuk cari uang, Pak. Air mata Didit menggenang di kedua matanya. Wirya menunduk sesaat. Lalu pandangannya segera beralih ke arah Didit yang duduk di hadapannya. Maafkan saya, kami belum bisa membantu banyak. Tapi nanti kami akan usahakan segera menangkap Bahar. Beberapa saat kemudian Didit akhirnya meninggalkan kantor polisi dengan harapan kosong. Yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah berdoa dan ikhlas. Didit tidak menyangka bahkan seorang polisi pun tidak mampu mengatasi kejahatan yang dilakukan Bahar. Kabar tentang keberanian Didit melapor cepat menyebar di seluruh masyarakat. Namun alih-alih menumbuhkan harapan, warga justru dibuat semakin takut. Mereka tahu, siapapun yang berani melawan Bahar bisa saja menghilang kapan saja. Di warung kopi pinggir jalan, orang-orang berbisik. Orang itu memang sudah gila. Lapor polisi. Apa dia tidak takut diburu Bahar? Ucap seorang pria dengan topi caping bambu lusuh. Kalau aku lebih baik diam. Bahar itu bukan manusia biasa. Dia sudah belajar ilmu hitam. Pria yang lain menimpali. Ya benar iku. Kau dengar sendiri kan? Katanya dia bisa hidup lagi meski sudah ditebas. Pemilik warung meletakkan cangkir kopi di hadapan dua pelanggannya. Cerita tentang kesaktian Bahar bukan hanya sebuah isapan jempol. Bagi sebagian orang, ia lebih mirip iblis ketimbang manusia. Suasana di luar warung terasa dingin. Embun pagi masih menggantung di rumput. Angin berhembus membawa aroma kopi hitam dan kayu bakar dari dapur. Pagi itu, di sebuah rumah tua di pinggiran hutan, Bahar duduk bersila. Sementara anak buahnya, sekitar 5 orang, berdiri mengelilinginya. Bos, ujar Joko, salah satu anak buahnya. Kenapa semalam kau biarkan si buruh itu hidup? Biasanya kau habisi sekalian. Bahar membuka mata, menatap tajam. Aku biarkan dia. Biar dia cerita ke semua orang. Semakin banyak yang takut, semakin besar kekuasaanku, dan semakin mudah aku mendapatkan barang-barang mereka. Joko terdiam. Mereka tahu, Bahar lebih dari seorang begal, tapi juga pemain psikologis. Teror adalah senjatanya yang paling ampuh. Lagi pula, Bahar melanjutkan. Suaranya rendah tapi penuh keyakinan. Tak ada yang bisa menyentuhku. Polisi? Bagiku mereka hanyalah anjing tanpa taring. Sementara peluru mereka hanya gigitan nyamuk untukku. Semua anak buahnya tertawa kecil mendengar ucapan Bahar. Mereka yakin Bahar tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu pekerjaan mereka. Bahkan Bahar mampu menghabisi satu kompi anggota polisi. Cepat kalian istirahat. Jangan sampai rencana yang sudah kita susun besok berantakan karena kelalaian kalian. Perintah Bahar kepada seluruh anak buahnya. Sementara itu, di luar markas, Bahar memandang ke arah halaman yang gelap. Matanya menatap kosong pohon mangga yang menjulang tinggi. Pikirannya mulai masuk ke dalam ingatan masa lalunya yang kelam. Dahulu Bahar hanyalah seorang preman jalanan
Ia hanya seorang pencuri kecil-kecilan, namun hidup keras membuatnya semakin haus kekuasaan. Hingga suatu malam ia menemui seorang dukun sakti. "Bah, saya mau punya kekuatan untuk membentengi diri saya agar kebal senjata." Bahar duduk di atas tikar pandan, berhadapan dengan Mbah Jambrong. Dukun itu menawarkan ilmu pamungkas ajian rawa rontek, ilmu terlarang, yang membuat pemiliknya bisa hidup kembali meski tubuhnya sudah hancur, selama tubuhnya tidak dipisahkan dan dipendam terpisah di antara dua aliran sungai. "Kekuatan untuk membentengi diri?" ulang Mbah Jambrong, tangannya mengusap jenggot di dagunya. "Ada, namanya ajian rawa rontek, tapi bayaran dan syaratnya mahal. Opo kue sanggup?" "Berapapun bayaran dan apapun syaratnya, saya yakin sanggup, Mbah." Bahar menjawab dengan penuh tekad. Mbah Jambrong terkekeh. "Bagus, kalau begitu lakukan beberapa tirakat. Puasamu teh semedi 3 hari 3 malam. Dan yang terakhir, kau harus menggauli 99 wanita yang masih perawan. Apa kau sanggup?" tanya Mbah Jambrong. "Saya sanggup, Mbah." Bahar mengangguk penuh tekad. Beberapa hari kemudian, Bahar mulai menjalankan perintah Mbah Jambrong. Sejak saat itu, ia tak lagi takut pada senjata apapun, termasuk kematian. Setiap luka menjadi bukti kesaktiannya, dan dengan rasa takut orang lain, ia membangun kerajaannya di jalanan. Malam itu, di sebuah rumah sederhana, Didit duduk bersama Halimah. Luka di pelipis bekas pukulan Bahar masih terlihat jelas. "Mas, kenapa kamu nekat melapor ke polisi?" tanya Halimah dengan suara bergetar. "Sampean tahu kan siapa dia? Kalau dia tahu kita bisa diburu, atau bahkan mereka bisa membunuh kita." Didit menunduk. "Aku gak bisa diam begitu saja. Kalau semua orang hanya takut, sampai kapan Bahar akan berkuasa? Harus ada yang berani melawannya." Halimah meneteskan air mata. "Tapi nyawa kita taruhannya, Mas. Jika Bahar benar-benar menghabisi kita, lalu bagaimana dengan anak-anak? Apa kamu gak mikirin tentang itu?" Didit menggenggam tangan istrinya erat. "Lebih baik mati melawan kebenaran daripada hidup terus-terusan dalam ketakutan dan menutupi kejahatan." Malam itu Halimah, istri Didit, hanya bisa berdoakan keselamatan keluarganya. Terlebih keselamatan Didit, suaminya, karena Halimah yakin Bahar tidak akan melepaskan Didit jika ia tahu bahwa Didit sudah melaporkannya ke polisi. "Aku sudah muak. Setiap operasi selalu gagal. Bahar selalu lolos. Apa benar dia manusia? Atau jangan-jangan dia iblis yang menyamar menjadi manusia?" Wirya membanting topinya ke meja kayu yang penuh berkas kasus. Malam itu kantor polisi terasa lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Rekan-rekan sesama polisi memilih diam. Mereka tahu, membicarakan Bahar sama saja dengan mengundang bahaya. Adam, salah satu polisi senior, akhirnya berkata lirih, "Wirya, aku tahu kau ingin Bahar ditangkap, tapi kita sudah berulang kali mencoba. Hasilnya tetap sama. Orang itu terlalu sakti, terlalu licin untuk ditangkap." Wirya mengepalkan tangan. "Gak ada penjahat yang abadi. Jika hukum tak bisa menjangkaunya, pasti ada cara lain. Aku yakin pasti ada cara untuk melumpuhkannya," lanjut Wirya, tangannya menyangga tubuhnya di atas meja. "Aku rasa usahamu akan sia-sia, Wirya. Lebih baik kita menyerah, lalu menutup kasus ini seolah tidak pernah ada." Adam duduk di hadapan Wirya. "Lihat saja, aku akan buktikan ke kamu kalau aku bisa melumpuhkan Bahar." Wirya menatap Adam dengan tajam. Keesokan paginya, Wirya memutuskan pergi sendirian. Dengan berbekal sebuah alamat yang diberikan oleh kawannya, ia menemui Kiai Rekso, seorang ulama karismatik yang tinggal di desa terpencil dekat hutan jati. "Aku yakin, kalau aku pasti bisa melumpuhkanmu, Bahar," gumam Wirya. Pandangannya tertuju pada jalanan yang sepi kendaraan. Perjalanan itu ia tempuh dengan motor dinas melewati jalan berliku. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi suasana. Rumah-rumah jarang, hanya sawah dan pepohonan yang berbaris di kanan kiri jalan.
Setelah hampir 1 jam, ia tiba di sebuah rumah kayu sederhana. Asap tipis mengepul dari dapur, menandakan ada kehidupan di sana. Sepertinya ini rumah Ki Rekso. Wirya menatap kertas yang ada di tangannya, lalu menatap rumah sederhana yang ada di hadapannya. Ia segera memarkirkan motornya, lalu berjalan ke arah rumah sederhana berdinding kayu. Wirya mengetuk pintu pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Beberapa saat Wirya menunggu, sampai akhirnya pintu kayu terbuka menimbulkan suara berdecit. Seorang pemuda muncul dari balik pintu. Rupanya, ia adalah salah satu santri Kiai Rekso. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Pak? Tanya pemuda itu. Saya Wirya dari kepolisian, ingin bertemu Kiai Rekso. Penting sekali, jawab Wirya tegas. Santri itu mengangguk, lalu mempersilahkan masuk. Mari, silahkan masuk, Pak. Terima kasih. Wirya segera masuk ke dalam rumah. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Di ruang tamu, duduklah seorang pria berusia sekitar 70 tahun. Berjanggut putih, matanya tajam namun teduh. Pria itu adalah Kiai Rekso. Silakan duduk, Nak Wirya, ucap Kiai Rekso dengan suara berat namun menenangkan. Aku ngerti maksud kedatanganmu. Wirya sedikit terkejut. Sudah tahu, Kiai? Kiai Rekso mengangguk perlahan. Kau pasti datang ke sini untuk membicarakan Bahar, kan? Wirya menarik nafas panjang. Betul, Kiai. Dia sudah terlalu lama menguasai jalanan. Polisi bahkan tak berdaya menghadapinya. Peluru kami pun tak bisa melukainya. Apa Kiai tahu siapa sebenarnya Bahar? Beberapa saat Kiai Rekso mulai menutup mata, seolah menelusuri ingatan yang dalam. Setelah beberapa detik, ia mulai berbicara. Bahar bukan sekedar begal. Dia telah menempuh jalan ilmu hitam. Kau tahu tentang ajian Rawa Rontek? Ucap Kiai Rekso. Wirya mengerutkan kening. Ajian Rawa Rontek? Belum. Saya belum pernah dengar tentang ajian itu. Kiai Rekso menghela nafas, lalu menatap lurus pada Wirya. Rawa Rontek adalah ajian terlarang. Ilmu ini membuat pemiliknya tidak bisa mati dengan cara biasa. Tubuhnya akan menyatu kembali meski hancur. Darahnya akan pulih meski habis. Selama tubuhnya tidak dipisahkan, dia akan hidup terus. Wirya terdiam. Jadi itu sebabnya peluru dan senjata tak mempan? Benar, jawab Kiai Rekso. Dia tidak hanya kebal, tapi memiliki daya hidup yang melampaui logika manusia. Itulah kenapa kalian tak pernah bisa menangkapnya. Wirya menelan ludah. Kalau begitu bagaimana cara menghentikannya, Kiai? Kiai Rekso berdiri perlahan, mengambil tongkat kayu di sampingnya. Ia berjalan ke arah jendela, memandang jauh ke sawah yang terbentang. Setiap ilmu hitam ada kelemahannya, ucapnya lirih. Rawa Rontek hanya bisa dihentikan jika tubuh pemiliknya dipisahkan dan dikuburkan di tempat yang berbeda. Jika tidak, dia akan terus bangkit. Wirya menunduk, merenungkan kata-kata itu. Tiba-tiba semua menjadi masuk akal. Laporan warga tentang Bahar yang hidup kembali bukan sekedar rumor, tapi kenyataan. Saya ingat, Kiai, beberapa orang mengatakan jika Bahar selain kebal akan senjata, ia juga pernah mengalami beberapa kali mati suri. Wirya berusaha mengingat setiap kejadian dan informasi yang pernah ia dapatkan tentang Bahar. Bahkan pernah ada salah satu anggota polisi menembakkan peluru di tubuhnya. Tapi anehnya, peluru itu tidak masuk ke tubuhnya, justru jatuh ke tanah. Lanjut Wirya. Kiai Rekso tersenyum. Sesaat ia menunduk. Itulah kelebihan dari ajian Rawa Rontek. Dan yang memiliki ilmu ini hanyalah orang-orang yang kuat melakukan ritual yang berat. Wirya menatap penuh harap. Kiai, tolong bantu kami. Tanpa Kiai, kami tidak mungkin bisa menghadapi Bahar. Kiai Rekso mengangguk pelan, tapi nada suaranya tegas. Aku bisa membantu, tapi ingat, ini bukan hanya perkara hukum. Ini juga perkara batin. Polisi harus bekerja sama denganku, mengikuti cara yang kutunjukkan. Tanpa itu,
semua usaha akan sia-sia. Wirya segera mengangguk. Saya bersumpah akan bekerja dengan Kiai demi keselamatan masyarakat. Saya siap melakukan apapun Kiai. Saya akan bekerja sama. Kiai Rekso menatap tajam seolah ingin menguji ketulusan Wirya. Baik, kalau begitu kita harus menyusun rencana. Bahar tidak bisa dihadapi dengan kekuatan semata. Kita perlu umpan. Wirya terkejut. Umpan? Ya, jawab Kiai Rekso tenang. Seseorang harus menjadi pemancing agar Bahar keluar dari tempat persembunyiannya. Baru saat itu kita bisa menahannya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu di rumah Kiai Rekso satu persatu mulai menyala. Wirya duduk lama bersama Kiai Rekso, mendengar penjelasan detail tentang ajian rawa rontek dan cara menghadapinya. Di hatinya tumbuh tekad baru. Bahar bukan lagi sekedar begal biasa. Dia musuh yang membawa kegelapan. Namun dengan bantuan Kiai Rekso, Wirya yakin masih ada harapan untuk mengakhiri teror itu. Sebelum pulang, Kiai Rekso berpesan dengan suara penuh wibawa. Ingat Wirya, keberanian tanpa iman hanya akan menjadi kesia-siaan. Jika kamu benar-benar ingin mengalahkan Bahar, kau harus siap untuk menghadapi bukan hanya tubuhnya, tapi juga ruh jahat yang menaunginya. Wirya mengangguk dalam-dalam. Saya siap Kiai. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wirya merasa ada jalan keluar untuk permasalahannya dengan Bahar, ketua begal. Kiai, apa kami benar-benar harus melakukan ini? Suara Akbar terdengar bergetar. Malam itu ia dan Husain duduk bersila di serambi rumah kayu Kiai Rekso. Angin malam berembus pelan, membawa aroma gaharu dan suara dedaunan bergesekan. Husain menepuk bahu sahabatnya. Kita santri Bar, kalau Kiai sudah memerintahkan, berarti ada hikmah besar di baliknya. Kiai Rekso menatap kedua pemuda itu dengan mata yang dalam. Wajahnya tetap tenang, meski beban yang mereka bicarakan begitu berat. Kalian dipilih bukan untuk jadi tumbal pesugihan. Kalian hanya akan menjadi pemancing polisi. Dan aku akan berada tak jauh dari kalian. Percayalah, kalian akan selamat. Kalian tidak sendirian. Wirya yang duduk di samping Kiai menambahkan, kami akan menjaga dari kejauhan. Begitu Bahar muncul, kami langsung bertindak. Kalian cukup memainkan peran sebagai pengendara motor biasa. Akbar menelan ludah. Kalau dia menyerang sebelum kalian datang? Kiai Rekso tersenyum tipis. Selama kalian menjaga doa dan niat, insya Allah keselamatan bersama kalian. Bahar mungkin sakti, tapi kesaktiannya hanya ilusi di hadapan yang maha kuasa. Rencana mulai dirancang dengan sederhana, namun beresiko tinggi. Husain dan Akbar akan berperan sebagai umpan, mengendarai motor metik melewati jalan gelap yang kerap jadi lokasi begal Bahar. Sementara itu, Kiai Rekso, Wirya, dan beberapa polisi bersenjata sudah menyiapkan posisi penyergapan di balik semak dan pepohonan. Kalau mereka muncul, apa kita langsung lawan Kiai? Tanya Husain dengan nada ragu. Jangan gegabah, jawab Kiai Rekso pelan. Tugasmu hanya memancing, biarkan kami yang menangkap. Akbar menepuk bahu sahabatnya. Tenang Sen, kita cuma jadi umpan. Setelah itu, polisi yang bergerak. Akbar menepuk bahu sahabatnya. Tenang. Wirya menambahkan suaranya tegas. Begitu Bahar dan anak buahnya menghentikan motor kalian, kami langsung keluar. Tak ada ruang bagi mereka untuk kabur. Udara malam makin dingin. Angin yang berembus dari sawah membawa aroma tanah basah. Di jalan gelap itu, nyawa bisa jadi taruhannya. Namun malam itu, semua orang sepakat jika inilah kesempatan terbaik untuk mengakhiri teror Bahar. Maaf Pak, bagaimana kalau kami gagal? Bagaimana kalau Bahar tidak keluar? Tanya Husain penasaran. Wirya menepuk pundak Husain. Kalian pasti bisa. Ingat, jangan panik kalau dia muncul. Biarkan saja seolah kalian korban biasa. Husain mengangguk mantap. Kami siap Pak. Akbar menarik nafas panjang. Aku takut, tapi kalau ini bisa menghentikan teror Bahar, aku rela.
Kyai Rekso menutup mata sebentar, lalu merapal doa lirih. Setelah itu beliau menatap mereka. Pergilah dengan santai, tenang. Ingat nama Allah dalam hati kalian. Malam ini kebenaran akan diungkap. Malam itu motor metik dinyalakan. Suaranya meraung kecil memecah kesunyian. Husein mengemudi, Akbar duduk di belakang. Mereka berdua melaju meninggalkan halaman rumah Kyai Rekso, memasuki jalan desa yang semakin gelap dan sepi. "Sen, kamu yakin kita akan selamat?" tanya Akbar. Tangannya erat memeluk pinggang Husein. "Kamu tenang aja. Aku percaya Kiai nggak akan pernah membiarkan kita dalam musibah." Husein masih mengemudikan motornya. Di kejauhan, lampu jalan hanya ada sesekali. Sebagian besar jalan dipenuhi pepohonan. Pepohonan besar. Ranting-rantingnya membentuk akar-akar yang merambat di udara. Wirya bersama 3 polisi lain mengikuti dari kejauhan dengan mobil tanpa lampu, menjaga jarak agar tak terlihat. Kyai Rekso duduk di sampingnya, wajahnya teduh tapi tegas. Akbar memeluk erat tubuh Husein. "Sunyi banget. Aku sampai bisa dengar jantungku sendiri berdetak." Husein tersenyum kecut. "Tenang, Bar. Ini memang jalannya. Kalau kita takut, Bahar bisa mencium ketakutan kita. Seolah dia manusia atau bukan," bisik Akbar. "Aku dengar tubuhnya gak bisa mati yo." "Biar saja. Selama Kiai ada, aku percaya kita aman," Husein menjawab. Matanya menatap ke arah jalanan yang sepi. Udara malam itu terasa begitu dingin. Angin berembus kencang, dedaunan berjatuhan, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Jalanan semakin gelap, hanya lampu motor mereka yang membelah kegelapan. "Sen, kamu yakin ini jalannya?" ucap Akbar yang duduk di jok belakang. "Aku yakin. Kiai sudah bilang kalau Bahar selalu beroperasi di jalan ini." Husein mengusap lehernya dengan tangan kanan. Husein merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ke kaca spion, memastikan Wirya dan rombongan masih mengikutinya dari jauh. Lalu tiba-tiba, sebuah bayangan besar melompat ke tengah jalan. Motor spontan berhenti dengan rem berdecit keras, membuat Husein dan Akbar hampir terjatuh dari motor. "Akhirnya ada juga yang lewat malam ini." Suara tawa berat menggema. Dari kegelapan muncul Bahar, berdiri tegak dengan celurit di tangannya. Wajahnya penuh senyum kejam. Husein berpura-pura panik. Tolong, jangan ambil motor kami, Pak. Kami hanya mau pulang dari pesantren." Bahar menatap sinis. "Pesantren? Santri pun tak luput dari jalanku. Motor kalian bagus, tinggalkan. Dan mungkin aku biarkan kalian hidup." Akbar bergetar. Kami tak punya uang, Pak. Tolong kasihanilah." Bahar menempelkan celuritnya ke leher Husein. "Kau kira aku butuh uang receh? Aku butuh motormu. Aku ingin lihat bagaimana wajahmu saat sadar hidupmu tinggal detik-detik terakhir." "Kami mohon, Pak. Biarkan kami pergi. Orang tua kami sudah menunggu di rumah." Husein duduk di bawah Bahar. "Orang tua?" bentak Bahar. Tawanya meledak bagai bom. "Persetan dengan orang tua kalian. Jika kalian mau selamat, cepat tinggalkan motor ini. Atau..." Bahar menjilat ujung celurit dengan lidah. Sementara itu dari kejauhan, Wirya menahan nafas. Ia dan para polisi sudah siap. Hendi Tolki berdesis lirih di saku Husein, tanda bahwa Bahar sudah keluar. Kyai Rekso menutup mata, berzikir pelan. "Waktunya kita bergerak." Mobil polisi berhenti mendadak. Mereka turun dengan cepat, menyebar di sisi kanan dan kiri jalan, mengendap agar tidak ketahuan. Wirya berteriak lantang. "Bahar, kau sudah terkepung. Letakkan senjatamu." Bahar menoleh dengan tatapan dingin. Samar-samar ia melihat polisi mengepung dari berbagai arah. Ia justru tertawa keras. Polisi lagi. Kalian pikir bisa menakutiku? Aku kebal peluru, aku kebal mati." Husein dan Akbar segera berlari ke pinggir jalan, menjauh dari garis bahaya. Wirya memberi isyarat agar mereka segera mengungsi ke balik mobil. "Bahar, lebih baik kau menyerah atau kami akan..." Bahar memotong cepat. "Atau apa? Menembakkan dengan peluru kalian itu?" "Dasar samba masyarakat, kalian hanya anjing tanpa taring bagiku. Maju
dan tembaklah dimanapun kalian suka. Bahar menegakkan tubuhnya. Tangannya terbuka lebar seolah membiarkan polisi itu menembaknya. Suasana seketika berubah mencekam. Jalan sepi itu kini menjadi arena pertempuran. Angin bertiup kencang, seolah alam pun tahu akan ada pertarungan besar. Bahar mengangkat celuritnya tinggi-tinggi, matanya berkilat penuh kesombongan. Polisi mengokang senjata, siap menembak jika perlu. Ayo majulah, hadapi aku bersamaan. Bahar berjalan mendekat ke arah para polisi. Di antara mereka semua, Kyai Rekso berdiri tegak dengan tokat kayu di tangan. Wajahnya tak gentar sedikit pun. Bahar, suara Kyai Rekso menggelegar. Berhentilah menebar teror. Tobatlah sebelum ajal menjemputmu. Bahar mendengus, tertawa sinis. Orang tua, apa kau pikir bacaan-bacaanmu bisa melukai kulitku? Hah? Aku ini abadi. Ajian Rawa Rontek menjadikanku raja di jalanan ini. Kyai Rekso menatap tajam. Tak ada raja di dunia ini selain Allah. Ilmu hitammu hanya tipu daya yang akan menyeretmu ke neraka. Bahar maju selangkah. Celuritnya tajam berkilat. Kalau begitu mari buktikan siapa yang lebih kuat, ajian hitamku atau doa-doa sucimu. Udara semakin berat. Semua orang bisa merasakan ketegangan yang hampir meledak. Husain dan Akbar bersembunyi di balik mobil polisi. Wajah mereka pucat, tapi mata tak bisa lepas dari pemandangan itu. Wirya menggenggam pistol. Jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, lindungi kami malam ini, bisiknya lirih. Kini di tengah jalan, dua sosok berdiri berhadapan Bahar. Ketua begal berdarah dingin dengan ajian Rawa Rontek, dan Kyai Rekso sang ulama yang membawa cahaya iman. Ayo majulah Kyai tua, aku tidak takut melawanmu, ucap Bahar dengan kesombongannya. Hanya dalam hitungan detik pertengkaran antara Kyai Rekso dan Bahar terjadi. Kyai Rekso hanya bermodalkan doa dan jubah putihnya untuk melawan Bahar dan celuritnya. Serak! Suara gesekan celurit terdengar di kulit Kyai Rekso. Seketika darah mengucur dari lengan Kyai Rekso. Baju koko yang semula berwarna putih kini berubah menjadi merah darah. Aroma anyir darah tercium begitu menyengat. Bahar tertawa terbahak-bahak melihat keadaan Kyai Rekso. Kyai tua, bentaknya. Lebih baik sekarang kau menyerah sebelum aku percepat ajalmu. Tidak semudah itu, Bahar. Kekuatan Allah tidak akan pernah kalah dengan kekuatan setan sepertimu. Kyai Rekso memegangi lengannya yang terluka. Husain, Akbar, Wirya, dan beberapa polisi terlihat tegang. Mata mereka tak luput dari luka yang ada di tangan Kyai Rekso. Wirya yang tidak tega dengan kondisi Kyai Rekso memutuskan untuk berjalan ke arah Kyai Rekso. Namun dengan cepat, Kyai Rekso memberikan isyarat agar Wirya tetap di tempatnya. Ya Allah, lindungi Kyai Rekso, Wirya bergumam lirih. Perkelahian kembali terjadi. Kyai Rekso yang kini hanya mengandalkan satu tangannya akhirnya berhasil merebut celurit milik Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, teriak Kyai Rekso. Tangannya langsung menebaskan celurit ke tubuh Bahar. Dengan satu tebasan, tubuh Bahar langsung ambruk. Darah mengucur deras hingga menggenang di sekitar jalanan. Kyai, apakah benar ini satu-satunya cara? Suara Wirya pecah di tengah malam yang penuh bau darah. Tubuh Bahar terkapar di jalan. Kepala sudah terpisah dari tubuhnya. Namun wajahnya masih menyeringai, seolah belum mati sepenuhnya. Kyai Rekso berdiri tegak. Samurai di tangannya masih meneteskan darah. Matanya menatap tajam tubuh Bahar yang bergelimpangan. Ya Wirya, kalau hanya dipenggal, ajian Rawa Rontek akan menyatukan dirinya kembali. Kita harus memisahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian, lalu menguburnya di tempat berbeda. Hanya itu yang bisa menghentikannya untuk selamanya. Angin malam itu berembus dingin. Polisi yang ikut dalam penyergapan berdiri terpaku. Sebagian bergidik ngeri. Mereka melihat sendiri, meski kepala Bahar sudah terpisah. Jari-jarinya masih bergerak-gerak, seperti hendak meraih sesuatu. Sementara itu Husain dan Akbar yang bersembunyi sejak tadi mendekat perlahan. Wajah mereka pucat pasi. Subhanallah, gumam Husain. Benarkah orang ini masih hidup meski sudah seperti itu? Akbar menutup mulutnya dengan tangan, hampir muntah. Aku tak pernah membayangkan
manusia bisa jadi sejahat dan sesakti ini. Kiai Rekso menoleh pada para polisi. Kalian tolong tahan tubuhnya. Jangan biarkan potongan ini mendekat kembali atau tersentuh tanah. Salah satu polisi ragu. Tapi Kiai, dia kan sudah mati kan? Kiai Rekso menggeleng. Belum. Rawa rontek bukan ilmu yang bisa dilawan dengan logika biasa. Kau lihat sendiri, tubuhnya masih berusaha menyatu. Kita harus cepat. Wirya maju selangkah. Baik Kiai, apa yang harus kami lakukan? Potong tubuhnya menjadi 6 bagian. Jawab Kiai Rekso tegas. Kepala, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan badan. Lalu kuburkan di 6 gunung berbeda. Dengan hati bergetar, Wirya dan beberapa polisi mengangkat parang dan kapak yang mereka bawa. Mereka menundukkan kepala, membaca doa dalam hati sebelum melakukannya. Bismillah, ucap Wirya, lalu mengayunkan kapak ke tubuh Bahar. Suara daging terbelah membuat beberapa orang merinding. Satu persatu, tubuh Bahar dipotong sesuai instruksi. Setiap kali bagian tubuh terpisah, terdengar suara erangan aneh, seolah roh Bahar masih menolak berpisah. Namun Kiai Rekso terus merapal doa. Suaranya lantang mengalahkan pekik gaib itu. Seorang polisi muda berbisik ke rekannya. Aku tak sanggup lagi melihatnya. Seperti membelah setan, bukan manusia. Rekannya menjawab, kau benar, tapi kalau ini tidak dilakukan, Madura tak akan pernah tenang. Wirya menatap mereka dengan tajam. Kalian harus kuat. Ingat, setiap ayunan kalian menyelamatkan ratusan nyawa tak bersalah. Setelah tubuh Bahar terpotong menjadi 6 bagian, polisi menyiapkan 6 peti kayu sederhana. Malam itu juga mereka berangkat, membawa potongan tubuh ke arah berbeda. Kepala Bahar dibawa ke Gunung Klampes, tangan kanan ke Gunung Geger, tangan kiri ke Gunung Sempu, kaki kanan ke Gunung Pajudan, kaki kiri ke Gunung Blega, badan ke Gunung Pegantenan. Setiap tim berangkat dengan wajah tegang. Perjalanan ditempuh dengan mobil bak terbuka, melewati jalan-jalan sepi. Dalam mobil, Wirya duduk memegang peti yang berisi kepala Bahar. Husain dan Akbar duduk di sampingnya. Akbar berbisik, kenapa harus dikubur di gunung berbeda, Pak? Wirya menatap lurus ke jalan. Kiai dawuh, selama tubuhnya bisa menyatu, rawa rontek akan bekerja. Kalau dipisahkan ia tak akan pernah kembali. Husain mengangguk pelan. Berarti kita benar-benar memastikan dia tidak akan bangkit lagi? Wirya menghela nafas. Ya, inilah seorang pria yang terlalu percaya pada ilmu hitam. Subuh hampir tiba ketika mereka sampai di puncak Gunung Klampes. Udara dingin menusuk tulang, kabut turun menyelimuti pepohonan. Kiai Rekso memimpin doa, para polisi menggali tanah dengan cangkul. Keringat bercucuran, meski udara begitu dingin. Peti kecil berisi kepala Bahar diturunkan perlahan. Bismillah, dengan nama Allah kami kembalikan engkau ke tanah. Semoga tak lagi membawa bencana bagi manusia, ucap Kiai Rekso. Tanah ditimbun kembali. Dengan itu, bagian pertama tubuh Bahar terkubur. Hal yang sama dilakukan di gunung-gunung lain oleh tim yang berbeda. Wirya berdiri bersama Kiai Rekso, menatap ke arah timbunan tanah. Apakah ini cukup, Kiai? Apakah benar dia tak akan kembali? Kiai Rekso menepuk bahunya. Insya Allah cukup. Rawa rontek hanya bisa bekerja jika tubuhnya utuh. Kini tubuhnya tercerai-berai. Dia tak akan bangkit lagi. Husain tersenyum lega. Berarti Madura akan aman kembali. Kiai Rekso menatap jauh ke cakrawala yang mulai memerah di sapu fajar. Iya nak, fajar sudah tiba. Alhamdulillah, mereka menjawab bersamaan. Sekarang jalanan udah aman, Bu, ujar seorang pemuda di warung kopi. Dulu aku gak berani lewat sini kalau malam. Rasanya seperti jalan tengkorak. Seorang bapak tua mengangguk. Betul, nyawa teman saya hampir melayang karena Bahar. Untung aja dia bisa lari. Alhamdulillah, sekarang tak ada lagi kabar begitu. Hari-hari berikutnya, jalanan di sekitar tempat Bahar beraksi kini semakin hari semakin ramai. Jalan yang dulu ditakuti kini bisa dilalui tanpa rasa was-was. Tak ada lagi darah di aspal, tak ada teriakan minta tolong di malam gelap. Sekarang daerah ini ramai ya, Bu,
seorang pemuda duduk di sebuah warung nasi. Bener, dulu warung saya sepi nak, kata ibu penjual nasi bebek sambil menyodorkan piring. Jangankan orang datang, penjual aja gak ada yang berani buka kalau malam. Pemuda itu tersenyum. Lampu-lampu baru bikin terang banget ya bu, jadi gak ada lagi tempat tersembunyi bagi perampok atau pelaku begal. Pemerintah daerah memang segera turun tangan. Tiang-tiang lampu dipasang rapat di sepanjang jalur bekas pembegalan. Cahaya putih mengalir bagai penanda zaman baru, tanda berakhirnya kekuasaan Bahar. Berita kekalahan Bahar memang tersebar luas ke seluruh Indonesia. Semua media massa dan beberapa video tersebar di seluruh media sosial. Banyak orang yang mengapresiasi keberanian Kyai Rekso dan para polisi. Siang itu, Wirya dipanggil ke kantor untuk menghadap komandannya. "Selamat siang pak," sapa Wirya sambil masuk ke dalam ruangan. Komandan Eko memerintahkan Wirya untuk duduk. "Silakan duduk, ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu." "Ada apa komandan? Apa saya sudah membuat kesalahan?" tanya Wirya penasaran. Pak Eko memberikan sebuah amplop kepada Wirya. Ia juga meminta Wirya untuk membaca surat tersebut dengan suara keras. "Apa ini benar? Pangkat saya benar-benar dinaikkan?" Wirya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Pak Eko berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah Wirya. "Benar Wirya, kamu memang pantas mendapatkannya." Wirya yang akhirnya berhasil melumpuhkan Bahar dengan bantuan Kyai Rekso, kini justru mendapatkan kenaikan jabatan di kantornya. Kekalahan Bahar tidak hanya membuat warga bahagia dan terbebas dari ketakutan, tapi juga menjadi awal karir bagi Wirya. "Terima kasih komandan." Wirya segera berdiri dari tempat duduknya. Tangannya memberikan penghormatan kepada Pak Eko, lalu segera pergi meninggalkan ruangan itu. Sejak kejadian itu, Wirya sekarang lebih sering mengunjungi rumah Kyai Rekso. Sore itu Wirya duduk di teras rumah Kyai Rekso. Angin membawa suara anak-anak mengaji dari surau. Ia teringat wajah Bahar, teringat kesombongan yang membuatnya merasa abadi. "Kesaktian ilmu hitam memang bisa menakutkan," gumamnya. Tapi akhirnya kalah juga di hadapan kebenaran. Kyai Rekso duduk di sampingnya. "Ingatlah Wirya, jangan pernah takut pada kesaktian manusia. Tak ada ilmu yang lebih tinggi dari kuasa Allah. Bahar adalah pelajaran. Siapapun yang mencari kekuatan tanpa iman hanya akan menemui kebinasaan." Wirya menunduk hormat. "Saya akan mengingatnya Yai. Terima kasih sudah menunjukkan jalan dan membantu." Kyai Rekso tersenyum tipis. "Terima kasih bukan untukku. Terima kasih pada Allah yang memberi kita kekuatan untuk melawan kegelapan." Madura kini kembali damai. Jalanan yang dulu menjadi kuburan kini menjadi jalan kehidupan. Cahaya lampu jalan menyinari tiap tikungan, menghapus bayangan yang dulu menakutkan. Bahar, pria berdarah dingin, perlahan hanya tinggal legenda kelam. Cerita yang diceritakan orang tua pada anak-anaknya agar mereka tahu kesaktian hitam sekuat apapun pada akhirnya akan kalah oleh cahaya kebenaran. Selesai. Demikianlah sebuah kisah Ajian Rawa Rontek, hiburan misteri yang ditulis oleh Sayap Emas. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya tutup cerita horor ini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.